Kok sama sih? Tapi aneh ya. Kenapa waktu kita kecil dulu, kita pengen banget cepet-cepet dewasa. Tapi pas kita udah dewasa, kenapa kita pengen balik lagi jadi anak kecil? Dulu lihat orang dewasa tuh keren banget ya. Apa-apa bisa sendiri, nggak dipilihin sama orang tua, bebas kemana-mana sendiri, mau pulang jam berapa. Izin juga nggak ribet-ribet banget. Terus bebas beli macem-macem pakai duit sendiri, berapapun harganya, nggak takut dimarahin. Sementara kita dulu waktu kecil itu semuanya terbatas, apa-apa kata orang tua gitu. Jam segini harus udah makan, jam segini harus udah mandi, jam segini harus udah les, jam segini harus udah sekolah, jam segini harus tidur siang, jam segini udah nggak boleh lagi main sama temen. Rasanya nggak bebas banget ya nggak sih? Tapi setelah beneran dewasa, setelah udah bisa menentukan semuanya sendiri, setelah udah bebas, mau ngapain aja, tapi kenapa rasanya nggak sebahagia yang dipikirin ya? Ya karena bebannya bertambah nggak sih? Dulu kan cuma sebatas sekolah, les, main, mandi, makan, udah itu kayaknya paling ribet deh kita. Udah disuruh mandi kayaknya nangis, nggak mau gitu kan, males gitu kan. Disuruh makan juga mager, nggak mau, goler-goleran. Itu nggak sih? Kayaknya problem yang paling gede waktu dulu. Sekarang kan udah dewasa nggak sesimpel itu masalahnya. Sekarang kan tambah rumit ya masalah. Ya mungkin masalah teman, masalah keluarga, masalah kerjaan. Mungkin kalau kamu masih kuliah, masalah kuliah, masalah sekolah. Biasanya sih muncul pikiran-pikiran kayak gitu setelah kita selesai seharian beraktivitas, capek gitu kan, draining seharian, biasanya kepikiran. Terus udahnya capek, kitanya nggak ada waktu gitu buat diri sendiri, nggak sempet self care, nggak sempet ngelakuin hobi, pokoknya fokus sama yang kita jalanin aja gitu. Terus waktu kita udah capek-capek, berjuang, bekerja keras, tapi hasilnya nggak ada, hasilnya nggak kelihatan gitu. Terus ketika udah selesai gitu kan, semua tugas atau semua tanggung jawab yang kita jalani, terus malamnya kamu rebahan gitu kan, mikir, wah capek banget deh seharian ini gitu. Nah itu tuh. Terus juga ini paling sering sih, setelah kita ada konflik, itu pasti. Setelah ada konflik tuh pasti banget, pasti auto mikir kayak gitu. Wajar aja. Kan kita masih manusia. Ya karena manusia selalu nyari zona nyaman, ya enggak? Nah, masa kecil itu diasosiasikan dengan rasa nyaman karena bebas dari tanggung jawab, bebas dari tugas-tugas, bebas dari tekanan, dan nggak perlu ngambil keputusan-keputusan besar yang berdampak ke hidup kita. Yang nggak wajar itu kalau sampai ganggu keseharian. Jadi nggak fokus sekolah, nggak fokus kuliah, nggak fokus kerja, lari dari tanggung jawab, terus menerus menyalahkan keadaan gitu. Nggak mikirin solusinya. Kalau menurut aku, kita bisa luangin waktu sih buat diri sendiri. Itu dulu sih, kayaknya itu deh yang paling simple, yang paling bisa dilakuin saat ini. Contohnya, kamu ingat nggak dulu waktu kamu kecil, waktu kamu kepikiran nih, kamu pengen jadi anak kecil lagi gitu kan. Kamu pikirin aja, kamu waktu kecil dulu sukanya main apa? Kamu dulu waktu kecil, misal suka main puzzle, ya udah, kamu pulang nugas, pulang kuliah, pulang skripsian, pulang kerja, luangin aja waktu bentar gitu, bentar aja buat main puzzle. Atau kamu mungkin main game dulu waktu kecil, main Barbie mungkin, apapun. Kamu dulu sukanya main apa waktu kecil? Ya nggak apa-apa, bentar aja mainnya. Nggak usah lama, nggak usah 2-3 jam, nggak usah, bentar aja. Misalkan minimal 15 menit atau minimal 30 menit. Jadi kamu enteng gitu, lebih
enakan gitu. Jadi nggak kepikiran melulu, nggak stres melulu. Terus kamu harus gini, misalkan ada nih kan kamu setelah capek gitu kan, capek kuliah, capek kerja, misal ada temen yang minta tolong gitu kan, tapi nggak urgent banget dan nggak penting banget gitu. Dia tuh mintanya tuh hal yang kecil gitu. Kamu bisa aja sih belajar untuk say no, karena kan kamu udah capek seharian, kamu nggak ada tenaga lagi nih buat nemenin dia gitu kan. Tapi misalkan kamu nggak enakan gitu, nah belajar untuk say no demi diri kamu sendiri juga. Karena kalau kamu iyain gitu kan, oke deh nggak apa-apa gitu kan temen, nanti kamu tambah draining, tambah capek, tambah menyalahkan keadaan. Ya udah kamu terjebak aja di situ-situ. Kadang nggak apa-apa loh egois sesekali aja buat diri sendiri, nggak apa-apa. Sedikit egois bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ya toh nggak mendesak juga kan permintaannya. Maksudnya dari sekian banyak teman gitu ya, kan banyak nih manusia di dunia ini. Ya kenapa harus kamu? Maksudnya temen dia masih banyak dan nggak mendesak juga. Ya nggak apa-apa. Kamu gak usah mikirin nanti dia marah nggak ya sama aku. Nggak usah. Oke. Ya say no-nya juga jangan yang nggak, aku capek gitu. Ya maksudnya tolak aja secara sopan gitu, yang nggak menyakiti hati dia gitu. Bilang baik-baik kayak gitu. Communication is key. Terus ini juga penting banget ya, kita harus cari dukungan support dari luar gitu. Bisa dari teman mungkin, dari keluarga. Kalau dari teman sama keluarga nggak memungkinkan, mungkin kamu bisa cari support emosional dari komunitas kamu, entah offline, entah online. Terus kalau kamu nggak ada teman, keluarga juga nggak bisa bantu, komunitas juga nggak ada. Misalkan kamu introvert nih, ya udah kamu bisa journaling, kamu bisa ngomong sama diri kamu sendiri, kamu bisa jurnal gitu kan, tulis nih di buku, tulis gitu. Hari ini bla 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 bla, aku bla bla bla, aku merasa bla 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 gitu. Tapi kalau kamu udah ngelakuin semuanya, misal diri sendiri udah, tapi aku nggak feeling better, terus kamu curhat sama teman nggak feeling better, keluarga misalkan juga nggak bisa, nggak ada komunitas juga yang bisa nolong, dan itu sampai memperparah keadaan kamu terjebak sama perasaan itu tadi, dan sampai ganggu aktivitas kamu sehari-hari, kamu jadi nggak fokus, kamu jadi hilang gitu rasanya, nggak bisa beraktivitas kayak biasanya. Itu kamu bukan bisa lagi sih, kamu udah harus cari bantuan profesional sih. Karena kalau nggak gitu ya gimana gitu, ntar nggak ketolong. Terus kamu juga bisa olahraga loh. Olahraga itu kan ngeluarin hormon endorfin ya. Nah, itu tuh bisa bantu banget ngelepas stres. Jadi kita jadi lebih lega gitu. Jadi kita nggak terpaku sama perasaan kita yang tadi itu. Tahu nggak, yang bikin masalah kita itu sebenarnya kayak kenapa ya nggak selesai-selesai gitu. Maksudnya kenapa kita selalu terpaku sama emosi atau perasaan kita itu. Karena kita itu ngikutin emosinya. Kita itu kayak fokusnya itu ke emosinya mulu, kenapa, dan kebanyakan nanya kenapa sama masalah tersebut. Kalau nggak ada yang bisa jawab kan ya. Kalau kamu tanya kenapa kan nggak ada yang bisa jawab. Nih misalnya kamu fokus gitu kan sama emosi kamu itu, kenapa ya, kenapa aku jadi kayak gini, kenapa aku dikasih cobaan kayak gini, kenapa ya hidup aku kok kayak gini banget gitu. Kalau kamu fokus sama perasaan kamu yang itu aja yang kamu ulang-ulang, ya nggak bisa keluar dari situasi itu. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kalau kamu terus-terusan
fokus sama perasaannya aja, tapi tanpa nyari solusi, ya gak bisa kemana-mana. Kamu tetap di situ-situ aja. Terus kamu juga bisa loh cari hiburan sendiri. Kalau kamu nggak ada temen gitu kan, nggak ada keluarga yang bisa nemenin kamu, ya udah kamu jalan-jalan sendiri, misal beli kopi sendiri, minum kopi sendiri di kafe, terus nge-mall sendiri, shopping sendiri, makan sendiri. Ya nggak apa-apa, nggak ada temennya, nonton sendiri. Emang kenapa kalau sendiri? Nggak apa-apa kan? Iyalah, karena aku juga masih manusia. Ya kadang, ya ada aja kepikiran kayak gitu. Cuman ya cara ngatasinnya ya kayak tadi. Ya sama, kita sama, wajar aja. Manusiawi. Iya, sama-sama. Nanti kalau ada yang mau diomongin, ya udah kasih tahu aja. Oke? Dah.